itu gerbang pertama kalinya muncul penyakit. Rahimnya tidak sehat, gennya tidak sehat, yang suami juga punya gen yang tidak sehat. Kenapa? Tiap hari bakso, mie ayam, cilok, cireng, seblak gitu. Tidak. Betul. Sekarang saya tanya teman-teman, ini pertanyaan sederhana, apakah Anda tiap hari makan jeroan? Enggak kan? Tiap hari nggak makan jeroan. Tapi pertanyaannya, apakah tiap hari Anda makan gula pasir? Hampir sebagian besar. Dan produk turunannya, atau bukan gula pasir, apakah tiap hari Anda makan gula dalam bentuknya? Contoh begini, tepung itu gula, nasi itu gula, gula pasir itu gula. Coba kita cek aja sekarang. Ya, kita bukan untuk bongkar-bongkar aib. Coba saya tanya, siapa di sini yang hari ini badannya sudah kemasukan produk 3 tadi, nasi putih, tepung sama gula pasir? Coba angkat tangan. Nggak salah sih, cuma saya jelasin dulu supaya nanti teman-teman yang punya motor di sini kan ada jadwal rutinnya kan, di servis gitu kan, per berapa kilo segala macam lah gitu, atau berapa bulan. Nah, manusia juga sama. Sebenarnya dalam tubuh kita itu ada satu proses yang dikenal sebagai apoptosis. Apoptosis itu membunuh diri terprogram sel. Bunuh diri terprogram sel. Nah, rata-rata apoptosis itu terjadi 11 sampai 14 hari rata-rata ya. Kalau kita ambil tengahnya, maka akan ketemu 12 hari. Kalau kita bagi antara 1 tahun dibagi 12 atau 365 dibagi 12, maka akan ketemu angka 30. Jadi 30 itu apa? Program rutin servis tahunan badan kita yang kita kenal sebagai puasa Ramadan. Setiap hari tubuh kita itu dikondisikan untuk bunuh diri sel yang rusak. Tapi pertanyaannya, kenapa Ramadan tidak memberikan efek? Kenapa? Makannya banyak, makannya nggak sehat, udah gitu apa? Ngajinya kurang. Padahal Ramadan bukan bulan banyak makan. Ramadan adalah bulan banyak ibadah. Karena 11 bulan kita sudah banyak makan. Kan gitu. 30 Ramadan. Nah, pertanyaannya, kenapa Ramadan lagi tidak memberikan efek yang baik kepada kita, teman-teman sekalian? Kenapa? Karena kita tidak mengasup apa yang sepantasnya masuk ke badan kita. Coba lihat, Ramadan biasa bukanya pakai apa? Pakai apa? Gorengan. Emang nggak boleh makan? Emang gorengan nggak halal? Gorengan halal. Pertanyaannya, tapi toyib nggak dia? Baik nggak dia? Baik? Baik. Contoh gini deh. Ini contoh. Kita belajar ya, bukan untuk mencela atau menghina makanan, bukan. Ini ada satu cup, satu gelas stroberi. Sehat? Ngomong sehat pun susah. Hah? Sehat nggak? Tolonglah direspon. Sehat ya? Insya Allah. Kalau Anda makan ini, ya misalkan ya, Anda akan sehat? Insya Allah sehat. Nah, ini contoh. Nah, satu lagi di sini, misalkan nih, ada satu cup yang isinya apa? Apa tuh, cilok ya? Ya kan, yang biasa pakai cup gitu loh. Sebasreng. Apalah itulah namanya. Pokoknya yang cup yang sama. Sebelum mungkin cilok cireng gitu loh. Yang dicelupin dalam kuah kacang itu. Gitu? Betul nggak? Nah, kira-kira sehatan yang mana? Yang kanan ini atau yang kiri? Yang ini kan? Kalau Anda dikasih pilihan makan, yang dimakan yang di mana? Kiri. Kenapa dimakan? Jawabannya karena enak. Enak, sehat nggak? Nggak sehat. Ini enak nggak? Enak juga sebenarnya. Itu sebabnya banyak masalah kesehatan zaman sekarang terjadi gara-gara apa? Gara-gara kita makan untuk memenuhi kebutuhan seleranya kita. Itu aja sebenarnya.
nafsunya dipenuhi, dan itu bagian dari penyakit sebenarnya. Apakah kita nggak boleh makan yang cilok, cireng, atau gorengan tadi? Boleh, nggak ada yang ngelarang. Cuma pertanyaannya, kalau ada yang lebih baik, kenapa nggak pilih yang lebih baik? Apalagi kayak sekarang, ada pernah tanya ke saya, dokter bagaimana caranya saya mahasiswa nih bisa hidup sehat ala-ala JXR-an gitu kan? Saya bilang, gampang banget kalau mahasiswa, puasa aja terus. Iya kan? Betul nggak? Lagi mau iftar, datang ke masjid yang ada iftar jama'inya, yang buka puasa bersama itu loh. Nggak ada modal kan? Betul nggak? Makan kurma 2-3 butir, habis itu modal beli buah ya sedikit, 10.000, 15.000 sudah cukup sebenarnya. Gitu loh. Cuma untuk melakukan itu susah nggak? Susah. Makanya sering saya sampaikan teman-teman sekalian, hidup sehat itu kayak orang bangun tahajud. Susah nggak? Susah. Tapi kalau kita nggak maksain bangun tahajud, sampai mati juga nggak bakal tahajud. Gitu? Sama juga hidup sehat. Pertanyaannya, ini kita kembali ke ini dulu. Untuk apa sih ngelakuin beginian? Ada satu kata yang mungkin teman-teman perlu ingat. Bukan kata sih. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim," kata Allah. Dan kami ciptakan manusia sempurna banget. Tolong coba berniat mulai sekarang. Untuk apa? Untuk mengembalikan jasadnya kita ini kepada Allah dalam keadaan yang baik. Gitu ya. Kembalikan jasad yang Allah berikan kepada, atau titipkan kepada kita, ada ruhnya di sini ya, kepada Allah dalam keadaan, bukan mengembalikan jasad ini dalam keadaan yang penuh dengan penyakit. Coba pikir baik-baik. Artinya apa? Penyakit yang muncul itu sebagian besar karena apa? Karena manusia makannya karena kepentingan lidahnya. Itu aja sebenarnya. Padahal Al-Quran sudah Allah jelas, sudah Allah kasih teguran ya. Kata Allah apa? Kok jadi lupa? Dalam surat Abasa, "Falyanzuril insana ila ta'ami." Perhatikan apa yang kalian makan, kata Allah kan gitu kan? "Falyanzuril insana ila ta'ami." Perhatikan apa yang kalian makan. Disuruh pikir, suruh mikir. Anna sobabna ma'asobba, kata Allah. Kami turunkan air dari langit segala macam lah. Seperti itu. Jadi kalau Anda mau makan, coba pikir baik-baik. Yang saya makan ini kira-kira bikin masalah atau tidak ke badan saya? Bikin sehat atau tidak? Sebab apa? Kalau dibiarkan terus-menerus, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terjadi apa? Akan terlukai nanti fitrahnya. Fitrahnya terlukai. Manusia itu sejatinya hanya makan yang baik-baik, hanya makan yang sehat-sehat saja, hanya makan yang halal saja. Baik, saya kasih contoh begini. Kemarin ada kru TV cerita ke saya. Jadi mereka ada acara ruqyah, gitu kan? Lalu akhirnya diruqyahlah pasien tersebut, dan subhanallah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu pasiennya tenang, gitu kan? Setelah diruqyah, sepertinya si ustadznya itu mungkin lihat kajian saya juga, mungkin. Akhirnya sama ustadznya dikasih ini tempe. Tempe ini dikasih sama dia tidak digoreng pastinya. Tempe kan justru lebih sehat kalau Anda makan mentah. Sudah tahu lah ya. Jadi akhirnya sama ustadznya dikasih tempe sama kurma. Waktu setelah dikasih tempe sama kurma itu, nyata subhanallah, pasien tadi, orang kena gangguan jin tadi itu, sihir tadi itu, bereaksi dengan reaksi yang sama saat dia diruqyah. Kebayang ya maksudnya? Dia teriak Allah sekali, habis makan tempe sama kurma. Kok horor banget sih? Enggak lah, bukan itu pesannya. Jadi ternyata saya tanya sama ustadznya, saya bilang sama kru itu, apa komen ustadznya apa? Jadi komennya ternyata Masya Allah, jin itu nggak suka makanan sehat, nggak suka dia. Berarti kalau saya makan yang nggak sehat, berarti saya kena jin? Bukan itu. Tapi lebih ya nggak kuat kita menjaga. Maksudnya kita nggak bisa menahan hawa nafsu. Sekarang begini, logikanya aja gitu. Karena manusia dibekali Allah dengan nafsu. Teman-teman sekalian, saya, Anda, kalau sekarang diberi pilihan makan sama tidak makan, pilih mana? Saya akan pilih makan. Karena ada nafsu kan? Malaikat aja nggak makan, karena nggak ada nafsu. Nah, supaya manusia tidak terus-menerus makan, maka Allah perintahkan tidak makan. Namanya puasa Ramadan kan? Supaya dapat bonusnya bertambah lagi, akhirnya Allah memberikan lagi syariat melalui baginda Nabi SAW, yaitu setelah Ramadan ada 6 hari Syawal.
Setelah 6 hari Syawal, ada lagi puasa Senin Kamis. Setelah puasa Senin Kamis, ada lagi puasa Ayyamul Bid. Setelah Ayyamul Bid, ada lagi puasa sunnah. Lihat urutannya itu. Fungsinya untuk apa? Untuk menjaga iman. Ada hubungan apa dengan makanan? Karena beberapa ulama menyebutkan bahwa ada 2 penyebab lemahnya iman. Yang pertama apa? Banyak makan. Lemah loh. Anda teman-teman sekalian tidak akan bisa menangis saat membaca Al-Quran dalam kondisi perut kekenyangan, betul? Gak bisa. Kita tidak akan bisa berdoa sambil berlinangan dalam kondisi kekenyangan, makan cilok, cireng, seblak, nasi goreng, gak bisa. Serius. Karena dia gak connect dia. Gak bisa. Itulah. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Bukan kurang tidur. Banyak ngomong yang gak bermanfaat. Jadi kalau Anda ketemu dengan teman yang banyak ngomong gak bermanfaat, tinggalin aja. Beli jilbab di mana? Kamu beli jilbabnya Pasar Baru, misalnya, selesai. Tanyakan itu doang kan? Cukup itu jawabannya, karena beli di Pasar Baru. Dia nggak tanya dengan siapa, jam berapa, kapan, kan nggak tanya, nggak usah lebih-lebih kan. Cara kita untuk menjaga, jadi kata Nabi apa? Bicaralah yang penting, kalau nggak penting diem, kata Nabi kan gitu kan. Itu sebabnya salah satu cara kalau teman-teman baca di waktu Nabi Zakaria mau diberikan atau dianugerahin anak oleh Allah SWT, salah satu tandanya apa? Dia tidak bisa bicara kecuali berzikir selama 3 hari. Ya, sering saya sampaikan, bagi orang yang mau promil itu, program hamil, salah satu caranya apa? Usah banyak ngomong, zikir aja terus. Dan memang dalam Al-Quran juga sama, Allah katakan dalam surat Nuh, Allah bilang apa? Berbanyaklah berzikir, istighfarmu itu akan memperbanyak anakmu, kata Allah. Istighfarmu itu akan memperluas kebunmu, memperbanyak harta. Itulah. Itu solusinya spiritual. Maka dalam Islam, ketika teman-temannya ada penyakit, ada masalah segala macam, jangan cari yang lain dulu, cari Allah dulu. Kecuali emergensi, mungkin ada perdarahan, patah tulang, itu lain cerita. Tapi kalau ada apapun yang sifatnya kita butuh solusi, Nabi SAW ajarkan apa? Berwudu 2 rakaat, habis berwudu sholat sunnah 2 rakaat. Itu dulu minta petunjuk sama Allah. Itu solusinya. Ya, jadi berarti kita mulai sekarang makannya harus mikir, iya. Makan harus mikir. Saya kemarin subhanallah dapat sebuah ceritanya lagi belum selesai yang ini tadi. Ingat. Jadi ceritanya si Ustadz tadi itu, saya tanya lagi ke beberapa teman-teman peruqyah. Apa memang jin tuh nggak suka dengan makanan? Nggak suka, termasuk nggak suka dia dengan rimpang-rimpangan. Ada 2 rimpang yang jin nggak suka banget, brotowali sama temulawak. Nggak suka banget dia. Ya, bahkan beberapa teman-teman itu cerita, teman-teman peruqyah, kebetulan saya nggak meruqyah ya. Jadi teman-teman itu cerita, ada beberapa orang-orang yang ketika diberikan habatus sauda oleh orang yang baik, ya orang yang soleh, teman-teman sekalian, itu ternyata langsung bereaksi. Itu nggak heran yang malu saya katakan, Imam Ahmad bin Hambal, ya, itu pernah suatu diminta tolong oleh orang untuk meruqyah. Ada orang kena gangguan sihir, jin seperti itu, dia diminta tolong. Bapak Ibu, teman-teman tahu nggak apa yang dikerjakan? Apa datang ke tempat orang itu? Enggak. Dia bilang apa? Bawa sendalku ini, dia bilang. Pukulkan ke badan dia, jin akan pergi. Modal sendal doang. Gitu loh. Imannya orang dulu kayak begitu. Ya baik. Nah, begini. Ceritanya kembali ke cerita Ustaz tadi. Dia bilang gini teman sekalian, dia bilang gini, Masya Allah, dia bilang, saya berapa kali Ustaz, cobalah dikendalikan makannya, saya bilang, kurangi makannya bla 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 segala macam. Nikmat dari Allah gitu kan. Ini kan macam-macam lah hujah-hujah beliau kan. Tiba-tiba kemarin adalah suatu hari itu saya dapatkan hasil labnya. Dan hasil lab itu memang mencengangkan sekali. Kenapa mencengangkan? Karena boleh dikatakan ya menurut saya sudah positif diabetes gitu loh. Kenapa diabetes? Ya salah satunya karena terlalu banyak nasi putih, kan gula tuh. Ya seperti itu. Maka saya cuma berpesan, hanya bisa berpesan, yuk jaga. Ya, makannya jaga, mikir kalau mau makan. Kalau misalkan Anda dikasih tempe kayak begini, tempe ini kan sebenarnya tempe nggak mentah sih, sudah matang kedelainya kok. Udah pernah nyobain tempe dimakan sama madu? Sudah? Ada pisau nggak? Saya mau kasih tunjuk nih, biar Anda jadi mahasiswa, bukan saya, jadi pemuda rimpang.
Jadi tempe seperti ini ya, sebenarnya enak-enak aja sih kalau kita makannya ditambahkan dengan tempe. Ini isinya apa? Oh bukan, isinya apa? Jamur. Isinya kan bakteri kan? Iya kan? Yang kita kenal dengan apa tuh? Probiotik itu loh. Iya kan? Jadi makanan probiotik itu adalah makanan yang mengandung bakteri. Ya, seperti itu. Ini saya contohin. Makannya pakai madu. Belum dibuka lagi madunya. Masih ada itunya. Mana MC? Mau disuapin atau makan sendiri? Nyobain, antum makan, cobain. Nih, apa? Bisa. Coba kasih tunjuk mukanya. Terpaksa nggak sih? Enak? Karena nggak biasa aja. Ini ngomong. Kayak manis-manisnya gitu. Kayak apa? Kayak ada manis-manisnya gitu. Ya iya, ada madu. Enak Ustaz. Nih kasih temanmu deh, suruh makan. Mic-nya tolong balikin. Simple tapi bermakna. Baik, saya cerita dulu sedikit ya ilmunya ya. Apa isi dari madu? Kalau tempe kan isi tadi probiotik kan, biotik. Dia bakteri baik gitu kan. Nah, bakteri baik itu makanannya namanya prebiotik. Jadi bakteri baik makannya prebiotik. Jadi probiotik itu makanannya prebiotik. Jelas ya? Tempe ini kan probiotik. Ya. Ketika teman-teman katakanlah kasih dia madu sebagai prebiotiknya, maka bakteri dalam tempe tadi akan berkembang biak. Kalau dia berkembang biak ketika masuk ke pencernaan kita, maka dia akan perbaiki isi ususnya. Ya, seperti itu ya gampangannya. Atau juga mungkin teman-teman bisa pakai ini. Sumber prebiotik yang paling baik. Jadi saya saya pengen pesan kepada Anda, mari jadi pemuda atau akhwat atau ikhwan rimpang, rempah dan kurma. Ya, jadi tiap hari itu Anda mengkonsumsi makanan-makanan sehat gitu loh. Sebab apa? Kita bicara generasi. Mana MC? Sini MC. Antum makan ini. Sandwich tempe. Mukanya kasih lihat tuh. Kasih lihat mukanya. Langsung makan semua, kunyah. Ya baik, alhamdulillah berhasil juga ngerjain MC. Ya sekarang jadi tempe nih setahu saya jenis bakterinya bukan bakteri yang kuat tahan panas. Nanti coba tanya ahlinya. Ya. Jadi kalau kita makan tempe goreng itu sebenarnya sudah banyak yang berkurang. Makan mungkin feeling saya sudah habis tuh bakteri mati. Sedangkan dia kan probiotik gitu kan, bakteri kan, gitu. Jadi semakin banyak probiotiknya, semakin banyak prebiotiknya yang masuk ke badan kita, nih saya kasih solusinya aja. Akan semakin sehat banget. Itu sebabnya dalam hari-hari teman-teman sekalian, saya pesan aja 4 hal ini yang Anda coba masukin dalam list makanan. Ya. Yang pertama apa? Madu. Ya. Madu yang bagus, madu yang asli itu mana?
Jawaban saya madu yang jelas sanadnya, madu yang jelas perawinya, madu yang jelas matannya. Yang belajar hadis paham. Yang nggak paham diam aja. Madu yang jelas sanadnya, ngambil dari mana, rawinya siapa yang mengambilnya, matannya bagaimana kandungannya, itu loh. Ya. Yang pertama madu, yang kedua apa? Jangan lepas ini. Kurma. Ya, tidak hanya Ramadan, daripada Anda beli maaf gorengan tiap hari, lebih Anda makan kurma. Jelas jauh lebih berkualitas. Ya, jadi seperti itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga ya, rempah. Apapun bentuknya. Ya, rempah itu contohnya apa sih? Jahe itu bukan rempah. Ya, jahe tapi dia kategorinya rimpang kalau jahe. Rempah itu contohnya kayu manis, cengkeh, gitu lah. Pala, ya, itu contohnya. Jangan tinggalkan itu. Jadi jadilah pemuda rempah dan pemuda rimpang, gitu lah. Tiap hari ya. Itu yang. Jadi misalkan teman-teman mau bikin minum teh, misalkan. Teh itu sehat nggak? Kalau tehnya, jujur kalau tehnya saset sebenarnya nggak sehat. Ya, tapi kalau tetap Anda pengen minum teh sasetan, coba dimasukin rempah di situ. Ya. Pemanisnya pakai apa? Jangan pakai gula, pakai madu kalau ada madu. Kalau enggak sekarang banyak tuh, ada gula aren, ada gula singkong, ya, ada gula kelapa, kan banyak tuh. Dan lebih baik katakanlah nggak usah pakai gula sekalian, tehnya tawar. Karena kan kita butuh gulanya, bukan butuh gula pasir, tapi kita butuh karbohidratnya. Seperti itu ya. Jadi contoh misalkan bikin teh nih, teh saset Anda belilah, gitu kan? Nah, cemplungin ke situ misalkan nih. Bukan ketumbar, kapulaga misalkan. Itu efeknya ke badan akan beda sekali teman-teman sekalian, beda nasib kalau saya. Ya. Kemudian tadi rempah ya, rempah. Contoh tadi kan ada ketumbar, ada kayu manis, ada apa segala. Itulah bahan bakunya tubuh kita, mineral itu penting sekali. Yang keempat, rimpang. Rimpang tuh contohnya apa? Tadi, rimpang itu tanaman yang batangnya ada di dalam tanah, itu rimpang. Seperti apa contohnya? Jahe, apa lagi? Kunyit, lengkuas, nah gitulah. Ya. Temulawak, ya juga sama tuh. Seperti kurang lebih kayak begitu. Ya. Dan ada dua lagi sebenarnya, tiga lagi maaf. Tambahannya. Yang pertama probiotik. Probiotik itu apa? Makanan fermentasi. Contohnya tempe. Nah, saya sih berharap nanti teman-teman Anda kan mahasiswa nih, masih banyak ide-ide kreatifnya. Tempe itu sebenarnya bisa dibikin bukan hanya dari kedelai aja, dari biji rambutan juga bisa. Betul, biji rambutan tuh sebenarnya kalau mau dimakan bisa dimakan. Banyak biji-biji yang kita bisa makan, biji rambutan, kemudian biji salak sih belum tahu kalau salaknya. Kedonong juga nggak tahu. Biji rambutan, biji anggur, biji semangka, biji durian. Biji durian itu sangat tinggi asam aminonya. Jadi kalau teman-teman bikin tempe dari non kedelai itu bagus sebenarnya. Banyak pilihan biji-bijiannya. Dan belum banyak yang buat. Bikin tempe ini kan gampang sebenarnya kan. Modal ragi doang. Modal ragi taruh di satu tempat selesai gitu loh. Jadi dia. Ya. Jadi bikin sebenarnya itu probiotik ya. Jadi makanan itu sebabnya mungkin adik-adik mungkin pernah baca bahwa salah satu makanan paling sehat di dunia namanya apa? Rendang. Rendang sehat nggak sih? Enak iya, sehat mah tidak. Ya. Jadi kalau salah satu makanan sehat di dunia yang diakuin adalah kimchi. Kimchi itu makanan Korea itu loh. Jadi orang Korea itu makanannya apapun dia akan makan kimchi dulu. Lihat sajian kalau teman-teman yang makan di restoran Korea selalu ada kimchinya. Dan itu luar biasa pentingnya buat pencernaan kita sebenarnya. Ya. Kimchi. Jadi tadi probiotik ya. Ini salah satu probiotiknya. Contoh yang lain probiotik apa? Banyak miso. Miso tuh probiotik tuh. Ya. Itu masukin ke badan tiap hari itu. Dan yang ketiganya
Yang ketiganya, yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kan udah 4. Yang kelima berarti yang keenam. Yang keenamnya prebiotik atau juga tambahkan situ asam amino. Contoh kayak begini nih. Ya kayak mungkin kita membahas kayak sayuran, buah-buahan, itu kan ada banyak prebiotik di situ. Jadi makanannya probiotik itu adalah prebiotik. Teman-teman masih suka makan nasi putih? Masih. Saran saya dimodif nasinya. Iya, udah modif nasinya. Supaya nasi putih itu kan kenapa banyak dilarang? Karena tinggi banget gulanya. Itu masalahnya. Kalau sudah makan nasi putih, apa yang terjadi saat Anda kuliah? Ngantuk loh. Karena tubuh susah tubuh kita tuh berat sekali memetabolisme gula pada nasi itu gitu. Caranya gimana supaya nasi tetap tinggi seratnya? Gampang. Saran pertama, ini saya saja. Kalau mau nyobain sih, nanti coba ambil cabai rawit begini, tambahkan bawang putih, tambahkan serai sedikit, ditumis pakai minyak kelapa. Ya, tumis pakai minyak kelapa, atau kalau enggak pakai minyak zaitun, tumis api kecil aja. Nanti tambahkan garam sedikit, garam bukit ya, atau garam laut, garam yang sehat lah, sama tambahkan lada hitam. Ya, dioseng-oseng sebentar, itu nanti dimasukkan ke nasinya. Tapi ini bukan nasi goreng sih ya, kebayang ya. Jadi bukan nasi goreng, tapi ini dalam rangka ngasih serat dan mineral penting ke nasinya tadi, sehingga nanti nasinya tidak terlalu berat untuk dicerna badan kita. Kebayang ya? Itu yang pertama. Atau yang kedua, Anda bisa pakai pola ini. Nanti bikin sambal. Sambal apa isinya? Iya, ada cobekan tapi nggak tahu buat apa. Isi sambalnya nanti cabai rawit, kurma sama bawang putih sama garam. Jadi karena judulnya kita sudah mulai berpisah sama gula pasir, maka teman-teman bisa ganti pemanisnya pakai kurma. Gitulah. Diulek-ulek sebentar, lalu ini tempenya Anda hancur-hancurin, masukin ke nasinya, maka nasi Anda full serat, full protein, full probiotik. Kebayang ya? Kalau mau sedikit ada sensasi manis-manisnya, suwir-suwirin kurma di situ. Aneh tapi enaknya minta ampun. Saya udah pernah nyobain misalnya. Ya, seperti itu. Lalu jam 2:30 ya. Terakhir, tadi kan ada prebiotik kan? Jadikan mereka-mereka ini teman harian Anda, camilannya. Ya. Teman-teman lihat. Ini kan ada apa tuh namanya? Manggis ya. Manggis ini kalau kita lihat dalamnya isinya kan ada buahnya sama bijinya. Selalu Allah begini. Rata-rata umumnya buah-buahan Allah bikin kayak begitu. Ada bijinya di situ. Dan bijinya ini umumnya sebagian besar kandungan gizinya sangat tinggi. Jadi kalau makan manggis, sering saya sampaikan, makan sama bijinya.